Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya perkenalkan nama saya Zamanul Talhak dengan nik 111230158 dari kelas T BKG TGA. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil pembuatan referat saya yang berjudul analisis erupsi dan aliran lahar Gunung Semeru pada Provinsi Jawa Timur tahun 2021 sampai 2024 menggunakan data penginderaan jauh. Untuk konten pembahasan pada kali ini yaitu yang pertama ada pendahuluan meliputi latar belakang dan tujuan penelitian, yang kedua ada lokasi penelitian, yang ketiga ada metode penelitian, yang keempat ada hasil dan pembahasan, yang terakhir ada kesimpulan. Jadi yang pertama ada latar belakang. Jadi Gunung Semeru merupakan gunung aktif tertinggi di Pulau Jawa yang termasuk dalam salah satu gunung api paling produktif dalam menghasilkan aliran lahar di dunia. Pemantauan bencana vulkanik secara konvensional sering terkendala oleh kondisi medan yang sulit diakses dan bahaya yang masih berlangsung. Oleh karena itu, teknologi penginderaan jauh menjadi solusi yang efektif untuk memantau perubahan permukaan secara cepat dan luas. Untuk citra optik dan sintetik apertur radar atau SAR memungkinkan identifikasi sebaran endapan lahar, perubahan morfologi sungai, serta dampak erupsi secara real time bahkan pada kondisi tertutup awan. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama ada menganalisis karakteristik erupsi Gunung Semeru pada tahun 2021 dan dampaknya terhadap pembentukan aliran lahar. Yang kedua ada mengidentifikasi distribusi spasial endapan lahar dan endapan aliran piroklastik menggunakan data penginderaan jauh. Yang ketiga menganalisis perubahan geomorfologi saluran sungai besok permukaan akibat erupsi dan lahar. Yang keempat ada mengevaluasi efektivitas integrasi data Sentinel-1 SAR dan PlanetScope dalam pemetaan bencana vulkanik. Yang terakhir, menyediakan informasi yang dapat digunakan dalam mitigasi bahaya lahar pada periode pasca erupsi hingga tahun 2024. Jadi lokasi penelitian terletak pada Provinsi Jawa Timur untuk Gunung Bromo. Kemudian berikut untuk titik koordinat. Selanjutnya metode penelitian. Jadi penelitian menggunakan pendekatan integrasi data penginderaan jauh berupa citra radar Sentinel-1 dan citra optik PlanetScope. Jadi data Sentinel-1 interferometric wedge SWOT digunakan untuk menganalisis perubahan amplitude radar sebelum dan sesudah erupsi. Kemudian untuk data PlanetScope, jadi citra PlanetScope resolusi 3M digunakan untuk memetakan detail endapan vulkanik sebelum dan sesudah erupsi. Data spektral yang digunakan meliputi blue, green, red, dan near. Selain itu dihitung indeks vegetasi dan kelembapan seperti NDVI, EV, brightness index. Kemudian yang terakhir ada klasifikasi random forest. Jadi digunakan untuk mengklasifikasikan permukaan menjadi beberapa kelas. Yang pertama ada vegetasi, kedua lahan pertanian, ketiga area pemukiman, keempat endapan PDC, yang kelima endapan lahar kering, yang keenam endapan lahar jenuh air, yang ketujuh endapan lahar limpasan atau overbank. Jadi sebanyak 8% data digunakan sebagai data pelatihan dan 20% sebagai data validasi. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Yang pertama ada karakteristik endapan lahar. Jadi analisis Sentinel-1 menunjukkan bahwa endapan lahar menghasilkan penurunan nilai backscatter radar baik pada polarisasi VV maupun VH. Penurunan ini terjadi akibat penghalusan permukaan oleh material pasir, abu, dan sedimen halus yang terbawa oleh aliran lahar. Jadi nilai penurunan amplitude terbesar ditemukan pada endapan lahar kering dengan rata-rata VH minus 5,35, VV minus 35,27. Sedangkan endapan lahar jenuh air menunjukkan penurunan amplitude yang lebih kecil akibat pengaruh kelembapan sedimen. Selanjutnya ada perubahan morfologi sungai, bisa dilihat pada gambar tersebut. Berdasarkan sayatan X aksen, Y aksen, dan juga Z aksen. Jadi erupsi 2021 menyebabkan perubahan geomorfologi yang signifikan berupa pelebaran saluran sungai akibat erosi, tebing, dan pengendapan material vulkanik. Jadi luas saluran sebelum erupsi itu seluas 1928 km persegi. Luas saluran sebelum erupsi itu 1,928 km persegi. Kemudian setelah erupsi menjadi 4,428 km persegi. Jadi terjadi peningkatan luas saluran sekitar 2,499 km persegi. Pelebaran terbesar terjadi pada bagian tengah sungai, yaitu pada sayatan Y aksen. Sungai besok kobokan yang menyebabkan kerusakan lahan pertanian dan infrastruktur di sekitar aliran sungai. Selanjutnya kesimpulan.
Jadi berdasarkan hasil studi dari penelitian dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama, berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan yang pertama, erupsi Gunung Semeru pada 4 Desember 2021 menghasilkan aliran piroklastik dan lahar dengan volume sekitar 6 juta meter kubik yang menyebabkan perubahan geomorfologi signifikan di wilayah Besuk Kobokan. Yang kedua, data Sentinel-1 SAR mampu mendeteksi perubahan permukaan akibat erupsi melalui analisis amplitudo backscatter, di mana endapan lahar menurunkan nilai backscatter sedangkan endapan PDC meningkatkan nilai backscatter. Yang ketiga, integrasi Sentinel-1 SAR dan Planescope menghasilkan pemetaan endapan vulkanik yang akurat dan mampu membedakan berbagai jenis endapan pasca erupsi. Yang keempat, erupsi menyebabkan pelebaran saluran sungai Besok Kobokan dari 1,928 km persegi menjadi 4,428 km persegi akibat erosi dan sedimentasi lahar. Yang kelima atau yang terakhir ada penginderaan jauh, merupakan metode yang sangat efektif untuk pemantauan erupsi dan aliran lahar secara cepat, terutama pada daerah tropis yang sering tertutup awan. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyusun referat dan juga PPT pada hari ini. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.